saya Tapian Regina Sihombing dari kelas 10-4. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, apa sih pengertian dari ukuran penyebaran data? Jadi, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data berbeda dengan nilai ukuran pusatnya. Semakin besar nilai ukuran penyebaran data, makin beragam atau menyebar dari rata-ratanya. Sebaliknya, semakin kecil nilai ukuran penyebaran data, makin seragam atau mengelompok di sekitar rata-ratanya. Besaran statistika yang bisa digunakan untuk menghitung penyebaran data yaitu: yang pertama ada jangkauan. Jangkauan merupakan selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau hamparan. Merupakan selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dengan kuartil pertama atau Q1. Yang ketiga, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Merupakan setengah dari selisih kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Keempat, simpangan rata-rata. Merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Yang kelima, simpangan baku. Merupakan salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif varian. Yang terakhir, varian atau ragam. Merupakan rata-rata hitung dan kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Selanjutnya, rumus. Rumus jangkauan adalah R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya, rumus jangkauan interkuartil yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1, yang merupakan selisih antara nilai kuartil ketiga dengan nilai kuartil pertama. Kemudian, rumus simpangan kuartil yaitu QD sama dengan setengah dari selisih kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Besaran keempat, simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, kita harus menghitung berapa nilai rata-ratanya. Kemudian, setiap nilai data kita kurangi dengan rata-ratanya. Dan karena selisih nilainya selalu bernilai positif, maka diberi tanda mutlak. Setelah itu, dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Yang kelima, simpangan baku. Rumus yang digunakan untuk data tunggal yaitu kita harus menghitung dulu berapa nilai rata-ratanya. Kemudian setiap nilai dikurangi oleh rata-ratanya. Lalu dikuadratkan dan dijumlahkan dibagi banyaknya data serta diakarkan. Yang terakhir, varian, yaitu nilai dari simpangan baku yang dikuadratkan. Untuk lebih memahami materi tersebut, sekarang kita akan mempelajari contoh soal. Diberikan data nilai ulangan dari 3 kelas yang masing-masing terdiri dari 14 orang. Tentukan tingkat penyebaran data atau keheterogenan data berdasarkan jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Jawabannya, yang pertama jangkauan. Rumusnya R sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi untuk kelas A, nilai terbesarnya 9, nilai terkecilnya 4, jadi nilai jangkauannya 5. Untuk kelas B, nilai terbesarnya 9, nilai terkecilnya 4, jadi nilai jangkauannya 5. Dan untuk kelas C, nilai terbesarnya 5, nilai terkecilnya 5, jadi nilai jangkauannya 0. Kemudian nilai hamparan. Rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi karena semua data jumlahnya 14, kalau dibagi 2, di sebelah kiri ada 7 data, di sebelah kanan ada 7 data. Dan jika dibagi 2 lagi, yang di sebelah kiri, artinya nilai Q1 itu ada di data yang keempat, sedangkan Q3 itu ada di data yang ke-8. Jadi untuk hamparan kelas A, diperoleh nilai Q3-nya 7, Q1-nya 5, jadi hamparannya 2. Untuk kelas B, hamparannya 1, dan untuk kelas C hamparannya 0. Kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1, di mana tadi Q3 dikurang Q1 adalah hamparan, jadi dapat dikatakan QD-nya setengah dari hamparan. Berarti QD untuk kelas A setengah dari 2, yaitu 1. QD untuk kelas B yaitu setengah dari 1 sama dengan setengah. Dan QD untuk kelas C
setengah dari 0 yaitu 0. Lalu simpangan rata-rata. Untuk menghitungnya harus mengetahui dulu nilai rata-ratanya. Rata-rata dari kelas A yaitu 6. Jadi, untuk menghitung simpangan rata-ratanya, masing-masing data dikurangi dengan 6. Dimutlakan dan kita lihat angka 4 ada 2. Jadi dikalikan 2 saja. Ditambah yang nilainya 5, dikurangi rata-ratanya 6, ada 5. Kemudian ditambah lagi yang nilainya 6, dikurangi 6, ada sebanyak 2. Ditambah yang nilainya 7, ada 2 orang. Ditambah lagi yang nilainya 8, ada 2 orang juga. Dan yang nilainya 9 dibagi banyak data ada 14. Jadi kita peroleh 4 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3 dibagi 14. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 18/14 sama dengan 1,285. Untuk kelas B, rata-rata nilainya 5. Jadi simpangan rata-ratanya 8/14 sama dengan 0,571. Dan untuk kelas C, rata-ratanya adalah 5. Karena semua nilainya 5, artinya 14 orang dikali 5 dikurang 5 dibagi 5 sehingga hasilnya 0. Sekarang simpangan baku. Untuk yang kelas A tadi, rata-ratanya 6. Berarti simpangan bakunya itu adalah akar dari yang nilainya 4 ada 2 orang, jadi 4 dikurang 6, dikuadratkan, dikali 2, ditambah yang nilainya 5 ada 5 orang, berarti 5 dikurang 6, dikali 5, yang nilainya 6 ada 2 orang, yang nilainya 7 ada 2, yang nilainya 8 juga ada 2, ditambah yang nilainya 9 ada 1, dibagi 14, dan kita peroleh akar dari 32/14 sama dengan 1,51. Untuk simpangan baku kelas B, rata-rata kelas B tadi yaitu 5. Berarti kita peroleh hasilnya akar dari 20/14 sama dengan 1,19. Dan untuk kelas C, karena semua nilainya 5, berarti simpangan bakunya akar dari 14 dikali 5 dikurang 5 dikuadratkan dibagi 14 yaitu 0. Dan yang terakhir varians. Rumus varians adalah simpangan baku yang dikuadratkan. Jadi untuk varian dari kelas A, nilai simpangan baku kelas A yang dikuadratkan yaitu hasilnya 2,285. Kemudian untuk kelas B kita peroleh 1,428 dan untuk varian kelas C yaitu 0.